semua, Kak Mei dan kakak-kakak berharap kalian dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Nah, dalam ungkapan syukur kita, mari kita melakukan IHMPT dengan penuh rasa syukur dan sukacita ya. Oke, kita menyanyi dari GB20, Umat Tuhan, Mari Datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, bersembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucapan syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah kepada padanya, bernyanyi berteman, bersukacitalah, ajaib dan bersamamu, lebih dari segala orang. Mari bernyanyi dan bersorak-sorak, Bapa kasih, bawa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di IHMPT pada hari ini, dan kiranya ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tetap dalam naungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan melakukan ibadah ini penuh dengan sukacita dan rasa syukur yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nats pembimbing dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ku serahkan hidupku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau membaca Alkitab dan merenunginya. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat memahami dengan benar kebenaran firman-Mu, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan keseharian kami. Engkau berfirmanlah ya Tuhan Yesus, sebab kami perlu dengar firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-26 sampai 33 yang menyatakan demikian. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Salam sejahtera, adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus. Ada sebuah kapal cepat atau speedboat yang dalam perjalanannya dihantam oleh badai atau angin yang begitu dahsyat yang datangnya silih ganti, sehingga membuat kapal cepat tersebut menjadi sangat terombang-ambing. Dan hampir semua penumpang dalam kapal tersebut menjadi sangat ketakutan. Namun ada salah satu anak kecil. Dia terlihat sangat tenang, sangat tidak panik. Dan pada akhirnya kapal tersebut dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Hal ini membuat para penumpang yang lain bertanya-tanya kepada anak kecil tadi. Nak, apa yang membuat kamu terlihat begitu tenang, begitu tidak panik ketika kami semua terlihat begitu sangat ketakutan ketika ombak, angin yang datang menghantam silih ganti terhadap kapal yang tadi kita tumpangi? Dan apa jawaban anak tersebut? Dia menjawab, ya tentu saja saya tidak panik, saya tetap tenang karena saya tahu betul kemampuan dari orang yang mengemudikan kapal tersebut. Dan orang itu adalah papa saya. Saya tahu, saya kenal betul kemampuan dari papa saya mengemudikan kapal cepat yang tadi kita tumpangi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita di saat ini mau mengisahkan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus terhadap para murid Yesus, yaitu rasul-rasul di hari Pentakosta. Para rasul oleh tuntunan Roh Kudus dengan begitu berani, dengan begitu tidak ada takutnya untuk memberitakan tentang firman Allah, memberitakan tentang Yesus Kristus. Meskipun mereka tahu betul kondisi ketika mereka melakukan hal-hal ini, yaitu dengan memberitakan firman Allah, memberitakan tentang Yesus Kristus, mereka
akan beresiko disesah atau dicambuk, dihukum berat. Namun oleh tuntunan Roh Kudus, mereka tetap berani. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus, Allah yang mereka beritakan, akan selalu menopang, menguatkan mereka apapun yang terjadi. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran di hati, pikiran para rasul. Yang ada dalam pikiran mereka memberitakan tentang firman Allah, memberitakan tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang pada akhirnya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan hal ini membuat para mahkamah agama menjadi sangat geram, menjadi sangat marah, dan ingin menghukum para rasul. Dan ketika mereka bertanya kepada para rasul untuk kenapa mereka tetap memberitakan tentang firman Allah, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, Rasul Petrus dengan berani menjawab di ayat 29 bahwa kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan itu yang dipegang, diimani oleh para rasul, bahwa mereka dalam tuntunan Roh Kudus, mereka mampu untuk tetap memberitakan firman Allah. Keberanian yang begitu luar biasa. Dengan cerita di awal yang tadi kakak sampaikan bahwa ada anak kecil yang tetap begitu terlihat tenang, begitu tidak takut atau berani dalam badai, dalam ombak yang begitu dahsyat yang mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi, karena dia tahu siapa yang mengemudikan kapal tersebut, yang adalah papanya, dan pasti papanya akan membawa kapal tersebut tiba di tempat tujuan dengan selamat. Rasul Petrus dan murid-murid yang lainnya juga tahu betul bahwa pemberitaan firman Allah, pemberitaan tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, yang mereka lakukan meskipun nyawa adalah taruhannya, adalah perbuatan yang tidak sia-sia. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka diberkati, dimampukan untuk melewati apapun yang terjadi. Oleh karenanya adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua, mari kita kedepankan, kita utamakan Allah, Yesus Kristus, lewat tuntunan Roh Kudus, untuk kita dapat memberitakan firman Allah, dapat memberitakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Adik-adik bagaimana caranya? Adik-adik yaitu dengan belajar giat, mendapat prestasi yang luar biasa. Di situ adik-adik bersaksi bahwa prestasi yang boleh adik-adik peroleh adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik patuh hormat terhadap orang tua, guru, bahkan orang yang lebih tua, itu juga merupakan bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari sekali lagi kakak mau mengajak adik-adik kita buat komitmen, kita buat tekad untuk kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus lewat tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pemberita-pemberita firman Allah dan juga menjadi pelaku firman Allah dalam kehidupan keseharian kita. Adik-adik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari utamakan, mari kedepankan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kita cakap dalam menanggung segala sesuatu. Bahkan kita akan menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Mari serahkan hidup kita untuk menjadi pemberita, pelaku firman Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. Mari adik-adik, kakak sekali lagi ajak kita semua menjadi pemberita firman Tuhan dengan mengedepankan, mengutamakan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus
dalam kehidupan kita, dalam segala tugas layan kerja kita dimanapun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan perenungannya. Tuhan, kami mau menjadi pemberita dan pelaku firman dalam kehidupan kami oleh tuntunan Roh Kudus. Engkau mampukan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau hidup mengedepankan, mengutamakan Allah, Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam segala tugas layan kerja. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kakak-kakak dan adik-adik semua, kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cara memberi persembahan, dengan hati yang sukarela dan ikhlas untuk memberikan persembahan yang telah kita punya. Sebelum kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 281, Mari Hitung Talenta. Mari kita bernyanyi. Mari kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk dapat memberikan persembahan sebagian dari apa yang telah kami dapatkan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan dan pelayanan-Mu saja. Ya Bapa di surga, terima kasih buat hari ini ya Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat selalu bersyukur kepada-Mu. Berkati kami juga ya Bapak, kalau kami boleh mendapat berkat, biarlah kami juga dapat menyalurkan berkat kepada sekitar kami, kepada orang lain. Dan Bapak, kami juga mau berdoa untuk teruna kami dalam pendidikannya, dalam sekolahnya yang dilakukan secara daring. Biarlah Tuhan memberikan bimbingan agar para teruna dapat belajar dengan baik, diberikan kemudahan juga ya Tuhan. Ya Bapak, tidak lupa juga kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Bapak, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesehatan yang boleh kami terima hari ini ya Bapak. Kami boleh melaksanakan ibadah online itu channel hingga sampai dengan detik ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa agar para teruna dapat terus mengikuti ibadah IHMPT baik secara Zoom maupun online itu channel. Ketuk pintu para teruna ya Bapa yang
hari ini masih belum bergabung untuk dapat beribadah di hari Minggu ya Bapak. Kiranya Tuhan sertai dan juga Tuhan berkati, berikan hikmat agar mau beribadah. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan masih memberikan perantara-perantara Tuhan untuk dapat membimbing kami secara daring melalui online ya Tuhan Yesus, untuk terus beribadah setiap hari Minggunya ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus dalam segala kesulitan yang kakak layan boleh hadapi, baik kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, ataupun sedang sakit, persoalan rumah tangga, dalam mencari pekerjaannya, mencari calon pasangan hidup, baik dalam studinya, keluarganya yang sedang berduka cita ya Bapa, keluarga dari Jason ya Tuhan, Tuhan berkati, beri kekuatan pada keluarganya, biarlah Oma terkasih diberikan tempat oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kesempatan yang Tuhan berikan ketika kami boleh berkumpul untuk menguatkan setiap minggunya ya Bapa satu sama lain. Kami juga mau berdoa Bapa terkhusus kepada bencana yang boleh negara kami lalui ya Tuhan Yesus. Tuhan biarlah berikan pemulihan kekuatan kepada para korban ya Bapa, tanah longsor di Pulau Adonara, di Flores Timur ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penyertaan, Tuhan tunjukkan tangan-tangan Tuhan melalui perantara-perantara volunteer, instansi pemerintah dan lain-lain ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, agar Tuhan menjauhkan kami dari keadaan yang mengancam. Kiranya aparat Polri dapat mengutus tuntas jaringan terorisme dan mengantisipasi teror ke depan ya Bapa. Berkatilah juga ya Bapa kondisi keamanan serta kerukunan rakyat Indonesia ya Bapa, agar rakyat Indonesia dapat menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Tuhan berkatilah setiap pencegahan penyebaran virus corona, setiap pengobatan terhadap pasien yang terkena virus. Tuhan berikan kekuatan kepada tenaga medis yang menangani serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis. Tuhan juga berkati setiap proses vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah sehingga semua masyarakat dapat menerimanya, semua lapisan masyarakat dapat menerimanya. Ya Tuhan Yesus, ingatkan juga kepada diri kami masing-masing ya Bapa, agar terus menaati protokol kesehatan sehingga kami dapat menjaga diri kami dan kami juga dapat menjaga orang sekitar kami. Ya Bapa, terlebih-lebih ya Bapa, Tuhan jauhkan negara kami ya Bapa dari pertikaian antara suku dan agama. Bila Tuhan satukan hati kami untuk dapat memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin ya Tuhan Yesus, presiden, Dewan Perwakilan Rakyat hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan beri mereka hikmat, sifat yang bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga dapat menjalankan semua keputusan kebijakan yang boleh dikeluarkan hanya seturut dengan kehendak Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami panjatkan doa kami dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sampai
Taruna dan kakak layan, saat ini ibadah minggu hari ini telah selesai. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277, Firman Allah Sudah Kau Dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Taruna dan kakak layan, saat ini ibadah kita telah selesai. Untuk menutup ibadah pada minggu hari ini, mari kita naikkan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih, berkat dan penyertaan-Mu. Hingga pada pagi hari ini Bapa, Tuhan izinkan kami untuk kami beribadah. Kiranya firman yang baru saja kami dengar ya Bapa, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan di tengah kondisi pandemi saat ini Bapa, kiranya iman kami tetap bertahan dan terus bertumbuh ya Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.